saya benar-benar sudah seperti neraka. Saya nggak tahu harus dengan cara apa lagi menghadapi ibu dan juga adik sambung saya itu. Aduh Mbak Sekar, sabar ya Mbak, sabar. Tapi Mbak setelah kejadian itu, apakah mereka berhenti mengganggu kamu? Enggak Mbak, mereka justru terus mencoba menyerang saya. Sampai akhirnya pas saya lagi datang bulan, mereka guna-guna saya Mbak. Ini ada apa ya? Apa lampunya mulai rusak? Akhirnya, usaha gua buat guna-guna Sekar berhasil. Untuk sejauh ini, 2 produk ini yang jadi produk unggulan kami untuk tahun depan, Pak. Untuk ukuran kemasan skincare-nya hanya ada 1 atau ada yang lain, Bu? Aduh, Bapak nggak nyimak ya apa yang saya omongin? Heran, udah dijelasin masih aja nanya. Loh, justru saya tanya ke Ibu Sekar, kenapa Ibu tidak menjelaskan ukuran skincare-nya? Kenapa Ibu Sekar jadi marah-marah begini sih? Kita batalin aja kerjasamanya. Kayaknya anak Pak Ilham ini nggak bisa ngurusin bisnis. Lebih baik kita invest di tempat lain aja daripada kita merugi di sini. Pak, Bu, Pak, nggak bisa gitu dong Pak, Bu. Kalian nggak bisa seenaknya membatalkan kerjasama ini. Entah kenapa saat itu saya jadi marah-marah terus Mbak. Ternyata efeknya sampai sebegitunya ya Mbak? Iya Mbak, dan puncaknya saat saya lagi meeting sama klien. Kenapa Mbak? Apa yang terjadi saat kamu sedang meeting dengan klien? Tiba-tiba saja saya mau menandatangani surat perlimpahan perusahaan kepada ibu sambung saya Mbak. Udah Sekar, biarin aja. Mungkin mereka bukan rezeki kita. Gimana kalau kita bahas soal laporan aja? Bentar, Om. Tiba-tiba kepala aku kelingan nih. Ya udah. Kamu istirahat aja dulu ya. Tapi sebelum istirahat, tolong tanda tangan dulu ini berkas peralihan perusahaan ini untuk Mbak Vira. Akhirnya tujuan kita tercapai. Sekarang perusahaan ini jadi milik kita, Don. Sejak saat itu perusahaan peninggalan papa saya dikelola oleh ibu sambung saya Mbak.
Astaga Mbak, dan kamu gak melakukan apa-apa soal itu? Enggak Mbak, saya di rumah saja Mbak. Soalnya gara-gara guna-guna itu saya jadi emosional dan sering marah-marah Mbak. Bapak, Ibu, perkenalkan ini Ibu Vira, pemilik perusahaan Kartika Skincare Malu. Vira, silakan duduk. Saya Vira, sebagai pemilik Kartika Skincare yang baru. Saya pastikan Bapak dan Ibu tidak akan rugi kalau Bapak dan Ibu berinvestasi di sini. Dan saya juga bisa yakinkan dan pastikan saya akan bisa menurunkan harga produk dan sekaligus meningkatkan kualitas produk kita. Dengan begitu kita semua bisa akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kira-kira Bu Vira akan pakai siapa, Bu? Sebagai brand ambassador yang terbaru, Bu? Oh, saya akan pakai Karin anak saya sebagai brand ambassador untuk Kartika yang terbaru. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Karin. Maaf Bu, kenapa Bu Vira nggak pakai anak ibu yang satu lagi aja buat brand ambasadornya? Betul, Bu. Saya setuju. Lebih cantik, lebih cocok, Bu. Oh, Sekar itu sekarang mukanya udah jerawatan, terus bernanah-nanah. Itu akibat dia pakai produk skincare buatan dia sendiri. Betul, Pak. Sekarang itu kondisinya udah nggak secantik dulu. Lagi pula, saya akan makeover Karin. Dia pasti akan lebih cantik dari Sekar. Assalamualaikum, Mbak Sekar. Mbak, kok nggak jawab salam saya? Mbak Sekar? Mbak? Mbak Sekar? Kamu siapa? Ngapain kamu kesini? Saya pengurus masjid, Mbak. Saya kesini mau minta sumbangan buat renovasi masjid. Minta sumbangan? Cari uang di sana sendiri. Kamu. Astagfirullahaladzim, Mbak Sekar berubah seperti bukan Mbak Sekar. Pergi, Bu. Aduh, Mbak Sekar, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim, Mbak Sekar. Alhamdulillah Mbak, guna-guna yang menempel pada tubuh saya sudah hilang. Alhamdulillah Mbak, saya ikut lega mendengarnya. Akhirnya guna-guna itu bisa hilang dari kamu. Iya Mbak, tapi saya sangat kaget. Ternyata perusahaan papa saya sudah diambil alih oleh ibu sambung saya. Halo guys, jadi aku mau ngasih tau ke kalian kalau aku ini brand ambassador yang baru loh, Kartika Skincare. Mama? Karin? Kalian ngapain di sini? Kalian live pakai akun Kartika Care? Kayaknya dia udah normal lagi. Om Doni ngapain sama mereka? Om Doni ngebantuin mereka live? Iya. Memang kenapa? Hah? Asal kamu tahu ya, sekarang saya adalah pemilik perusahaan yang baru. Guys, live-nya aku udahin dulu soalnya ada pengganggu. Jadi kamu nggak berhak melarang saya dan Karin berada di sini. Om Doni tolong usir Mama dan Karin dari sini Om, sebelum mereka bikin kekacauan. Sorry Sekar, sekarang kamu tuh udah nggak ada kuasa untuk kantor ini lagi.
Jadi kamu nggak bisa nyuruh aku lagi. Aduh, kamu nggak usah shock begitu deh. Lebih baik sekarang kamu banyak-banyak berdoa. Karena sebentar lagi saya akan menyingkirkan kamu. Seperti dulu saya menyingkirkan papa kamu. Tega kalian ya. Kalian tega bunuh papaku. Aku bakal laporin kalian ke polisi. Laporin ke polisi? Silakan aja kalau kamu mau laporin ke polisi. Memangnya kamu ada bukti? Hah? Untuk jeblosin kami ke penjara? Ada? Om tega bunuh papa. Dan Om juga tega ngebohongin aku, Om. Dasar Om pengkhianat. Aku gak bakal pernah maafin Om. Diam! Saya akan usir kamu dari kantor ini dan juga dari rumah kamu sendiri. Om tega ya. Papa bahkan udah kasih kepercayaan penuh sama Om. Dan bahkan aku udah nganggap Om seperti paman aku sendiri. Dan kayak gini balasan Om sama kami berdua. Keluar! 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 Mana bos Kartika Care? Keluar sini. Ada apa ini Mbak? Pakai nanya lagi. Nggak lihat muka kita jadi merah-merah. Kita minta ganti rugi. Aku bisa Mbak. Kartika Care itu dibikin dari bahan alami loh. Jadi nggak bakal mungkin bisa bikin kulit Mbak-Mbaknya merah-merah kayak gini. Mana kita tahu. Yang pasti muka kita jadi merah-merah gara-gara pakai Kartika Care. Pokoknya kita mau ganti rugi. Duh Mbak Sekar, yang sabar ya Mbak. Saya turut prihatin mendengar kisah kamu. Terima kasih Mbak. Saya juga nggak menyangka kalau ibu sambung saya dan om yang saya percaya itu nekat mencampurkan merkuri di skincare yang diproduksi perusahaan ayah saya. Duh Mbak, itu tuh udah nggak benar. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengetahui fakta itu? Saya masuk lagi ke dalam kantor Mbak. Saya mau meminta pertanggungjawaban dari manusia-manusia busuk itu. Tapi apa Mbak? Oke guys, jadi untuk day creamnya ini aku taruh di etalase nomor 2 ya guys. Kalian bisa Fir, kamu kenapa? Anak kamu kenapa, Fir? Aku nggak tahu kenapa dia. Karin. Karin. Karin sadar Karin. 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 Sekarang saya punya bukti buat ngelaporin kalian ke polisi. Kalian kan yang udah mencampurin bahan-bahan berbahaya buat Kartika Care. Ngaku. Sebentar lagi polisi bakal datang ke sini dan kalian bakal tinggal di penjara. Berani banget kamu mau laporin kita polisi. Dori, ayo kita pergi sekarang. Ada polisi. Ayo cepet kita kabur, cepet. Om Doni, Mama jangan kabur. saya mau marah, tapi saya nggak tega lihat keadaan adik sambung saya. Saking irinya sama saya, dia beberapa kali melakukan oplas. Sampai akhirnya dia jadi korban malpraktik dan mengalami kejang-kejang, seperti orang yang sedang kerasukan. Sementara itu, konsumen yang mukanya hancur akibat skincare yang dioplos terus berdatangan menuntut ganti rugi. Ibu sambung saya dan juga orang kepercayaan saya itu akhirnya melarikan diri. Fir, cepet Fir. Aku juga lagi berusaha cepet. Ayo.
Ih, tunggu dong. Ada polisi kejar kita. Pak, terus kita harus pergi gimana dong? Aja, kita harus kabur secepat mungkin. Jangan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Berisik ah! Jangan ganggu konsentrasi dong. Mereka akhirnya meninggal dunia, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya terus berduka cita, Mas Sekar. Terima kasih, Mbak. Walaupun mereka telah menyakiti hati saya, bagaimanapun juga mereka itu pernah menjadi bagian dari keluarga saya, Mbak. Jadi kepergian mereka itu sangat membuat hati saya sedih, Mbak. Saya paham, Mbak. Dan adik sambung, Mbak, bagaimana kabarnya? Sejak kejadian itu, Karin jadi tertutup sama dunia luar, Mbak. Karena dia malu. Wajahnya mengalami kerusakan permanen, Mbak. Wah, sayang banget, kasihan sekali. Tapi semoga adik sambung kamu itu, dia mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari perbuatan yang sudah dilakukan sendiri. Amin. Terima kasih doanya, Mbak. Dan terima kasih banyak, Mas Sekar, sudah bersedia hadir di sini dan membagikan kisah kamu. Pemirsa, dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi, semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Meski Mbak Sekar disakiti oleh ibu sambungnya, diinjak-injak oleh adik sambungnya, dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, namun ia tetap tegar. Karena sesungguhnya orang yang paling kuat adalah dia yang tetap mencintai meski telah disakiti berkali-kali. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulya, untuk pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.